sampai hari ini selama 2 tahun saya masa di itu masalah hukum, alhamdulillah sampai hari ini ketika ketemu orang ada rasa rindu dan lain sebagainya. Apa yang kemudian saya jalani dulu, ini bagian daripada ujian kecil yang diberikan Allah sama saya, dan saya harus melewati seperti itu karena itu menjadi takdir. Yang pertama, teman-teman meminta untuk saya yang kedua. Yang kedua, setelah saya timbang-timbang, oh peluang untuk jadi gubernur kalau saya jadi ketua partai lebih terbuka. Dorongannya seperti itu. Nah, akhirnya saya bilang, ya udah, kalau sekarang apa alasan Bapak? Saya mau jadi gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Buka Mata News di Kopi Tumpah Special Anniversary kedua dari Kopi Tumpah Buka Mata News di tahun ini, di tahun 2022. Senang sekali tentunya kita membuka lembaran di tahun 2022 ini dengan perayaan-perayaan yang manis dan tentunya sudah bisa beradaptasi di tahun-tahun pandemi. Dan special anniversary dari bukamatanews.id, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan berbagai tokoh-tokoh dari timur Indonesia, khususnya dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, tokoh pertama yang kami ajak Anda untuk bisa berbincang-bincang kali ini, Anda pasti sudah sangat rindu dengan sosoknya. Waktu itu kalau ini pengalaman pribadi, saya masih sangat remaja. Waduh, masih sangat remaja. Berarti sekarang sudah pertengahan parubaya ya Pak ya. Langsung saja kita menyapa beliau. Ada Pak Iyas, ada Pak Ilham Arif Sirajudin. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Assalamualaikum, nah alhamdulillah. Kalau dulu saya wawancara sama beliau itu belum ada yang namanya kenal sakit punggung Pak. Sedikit-sedikit masuk angin. Masih fresh ya? Masih sangat-sangat segar ya begitu ya Pak ya. Mau liputan sampai jam berapa juga ayo ya Pak ya. Tapi kalau sekarang, aduh kayaknya memperhitungkan jam siaran ini. Dan akhirnya setelah sekian lama ini bisa berjumpa lagi dengan beliau secara langsung, secara personal Pak. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Saya juga bersyukur ya hari ini kita ketemu lagi. Ya, Pak. Ya, tidak disangka ternyata Nana ada di sini. Izinkan saya juga ingin mengucapkan dulu happy ya, selamat anniversary kedua Buka Mata. Saya kira waktu yang begitu cepat bergulir, kemudian eksistensi media terus bisa bertahan seperti ini adalah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu memang sekarang dibutuhkan daya kreativitas yang tinggi dalam mengelola media dan kemudian mampu menjaga dan menyajikan informasi yang betul-betul akurat, dan Buka Mata membuktikan hal itu. Karena kalau tidak bisa jadi nggak ketemu tahun kedua ini. Dan kita berharap tahun ketiga kita ketemu lagi, tahun-tahun dan seterusnya. Artinya kembali kepada teman-teman manajemen bagaimana mengelola ini, dan mudah-mudahan semakin memberikan kepercayaan kepada publik. Kepercayaan publik itu ya nilainya seberapa besar penyajian kita memberikan informasi. Saya ya seperti itu nah. Kira-kira gambarannya juga saya seperti itu nah. Artinya kalau sekarang ini rasa syukur saya dan rasa aru, bahagia ya, kadang-kadang karena ada hal yang kadang-kadang di luar ekspektasi saya, bahwa ketika saya ketemu orang kadang-kadang ada suara rasa jangan sampai tiba-tiba ada muncul dalam persepsi lain ya. Biar bagaimana saya ini tamatan pesantren 4 tahun pesantren kehidupan itu yang kemudian kadang-kadang ada perasaan-perasaan itu, apalagi kalau komunitas yang baru. Nah, jangan sampai itu kan narapidana apa dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah rasa syukur dan saya terlalu berterima kasih pada Allah sampai hari ini selama 2 tahun saya menjalankan, lebih 2 tahun menjalankan masa di itu masalah hukum. Alhamdulillah sampai hari ini ketika ketemu orang ada rasa rindu dan lain sebagainya. Belum ada pernah merasakan bahwa kau kan pencuri, kau kan, alhamdulillah seperti itu. Ya, akhirnya saya berkesimpulan dan bahwa apa yang kemudian saya jalani dulu, ini bagian daripada ujian kecil yang diberikan Allah sama saya, dan saya harus melewati seperti itu karena itu menjadi takdir buat saya dalam perjalanan hidup ya.
Makanya saya selalu mengilustrasikan bahwa tidak akan pernah jatuh gugur rambutnya Nana sehelai lembar pun tanpa seizin Allah, kayak gitu loh. Artinya ya kita sudah ditakdirkan dalam perjalanan hidup. Tinggal apakah kemudian kita harus menerima dengan mengurung diri, atau kemudian kita kembali memperlihatkan jati diri kita. Karena saya merasa bahwa apa yang kemudian saya lakukan, dituduhkan kemarin, saya tidak melakukan, walaupun saya dihukum, perspektif hukum ya saya salah, nggak apa-apa. Tapi kan tanggung jawab saya kan pada yang di atas. Ketika mungkin dari perspektif hukum saya boleh salah, tetapi saya harus mengatakan bahwa saya tidak melakukan. Pertanggung jawab saya kalau saya berbohong, saya tidak melakukan pada Allah. Ya, dan itu ujiannya juga sama saya, bukan karena faktor hukum. Tapi selain itu, Pak Cok, apa nih yang Pak Cok lihat yang berubah sebelum dan setelah Pak Cok dari pesantren ini, pesantren kehidupan ini ya? Makanya saya selalu bilang, apa yang saya dapatkan selama 4 tahun, akhirnya saya harus mengatakan saya tidak menyesal mendapatkan, karena apa yang saya dapatkan luar biasa buat pribadi saya, bahwa betul-betul ini menjadi ujian yang diberikan sama Allah sama saya, yang harus saya lakukan, karena dampak daripada apa yang saya dapatkan itu luar biasa. Contoh ya, ibadahnya lebih bagus, baca Qur'annya alhamdulillah, ya bisa one day one juz, bulan Ramadan bisa 2-3 kali khatam Quran, alhamdulillah. Itu yang dulu jangankan menyentuh, jangankan membaca, menyentuh aja pun rasanya tidak ada kesempatan, tapi begitu dapat kesempatan dinikmati dan dijalani, alhamdulillah. Setelah itu ke bawah, karena menjadi kebiasaan selama 4 tahun, alhamdulillah sekarang ini ada hal yang kurang, kalau kemudian ada yang terlewatkan, habis sholat baca Quran, kemudian salat tengah malam, salat subuhnya keluar di masjid, berusaha sholatnya berjamaah di masjid. Nah, kalau kita bicara masalah filosofi kehidupan, ada yang bilang bahwa kita akan melihat siapa true friends-nya kita atau teman sejatinya kita ketika kita sedang mendapatkan masalah. Ada tidak sosok-sosok seperti itu yang Pak Cok lihat? Banyak sekali. Akhirnya memang pepatah bilang gitu, ketika kau berada di atas maka banyak temanmu. Tapi ternyata ketika saya di bawah masih banyak saya bilang. Makanya saya selalu bilang, saya bersyukur mendapatkan ujian seperti ini, karena pada akhirnya Allah mengkasih kesempatan kepada saya mengukur siapa sebenarnya sahabat sejatimu, siapa teman sejatimu, siapa keluargamu sebenarnya. Karena ternyata di balik sekian banyak orang itu, ketika kau bermasalah, dia sudah tidak mengingatmu, dia tidak melihatmu. Alhamdulillah. Tapi kan susahnya saya ini, itu teman-teman kadang-kadang banyak yang protes. Karena itu kan gini, ya susah, karena ini hati. Nggak bisa saya bilang, orang itu pernah hianati saya, kemudian saya ketemu, saya mau muka saya masam, muka apa, saya mau buang muka, nggak bisa. Saya selalu nasihati teman-teman, kau tidak boleh membatasi saya silaturahmi dengan mereka. Tetapi kemudian pada kesempatan lain dia butuh kepentingan, dia butuh kebutuhan sama saya, bisa jadi saya sudah berhitung. Karena saya sudah mengukur kualitas persahabatannya, kualitas pertaurannya cuma sebegini. Dia mau mendekat kita di saat ada sesuatu, tapi kita tidak ada. Tetapi kemudian jangan kau ajari saya ketika dia pernah berkhianat sama kita, kemudian saya harus putus silaturahmi. Kalau dia berbuat jahat, saya kan selalu bilang, kalau orang berbuat jahat, jangan dibalas dengan kejahatan. Minta sama Allah, berserah diri. Kan pada satu saat nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika ada si A yang pernah jahatin sama kita, dia dapat fasilitas lebih bagus daripada, kan kita bisa protes. Ya Allah, itu kan pernah jahat sama saya, kok dia dapat gitu. Pelajaran hidup sekali ya. Iya, gitu sederhana. Selama 4 tahun di sana masih sering memantau tidak Pak politik yang ada di luar? Oh, tetap. Atau ada perasaan yang kayak saya mundur dulu lah, saya kayaknya agak trauma dengan masalah perpolitikan karena masalah ini? Sebenarnya saya sudah pernah ambil sikap itu, karena keluarga, khususnya anak-anak saya yang perempuan, yang Lisa, ya, sama kakaknya Pikar itu, Konseli Iyo,
sudah tidak terlalu respect dalam urusan politik. Makanya itu kata-katanya. Kita berbuat saja belum tentu menilai orang niat baik. Makanya itu selalu diingat. Ya, itu kata-kata saya kepada anak. Jadi maksudnya ukurannya anak-anak ini sederhana. Ayah kan sudah lupakan keluarga 10 tahun. Kami ikhlas semua, tidak menuntut apa-apa. Makanya anak-anak saya itu tidak pernah merasakan, dan saya ciptakan juga tidak boleh merasakan bahwa dia menjadi anak wali kota yang berlebihan. Anak laki-laki saya tamat SD langsung masuk pesantren, habis pesantren langsung kirim ke luar negeri sekolah. Jadi Hera, Pikar sama Iul itu saya nggak pernah lihat merasakan euforia jadi anak wali kota ya. Mana ada. Karena saya ya si Hera juga Lisa nggak boleh, standar aja. Jadi seperti itu. Mereka maksudnya dia bilang, ayah kan 10 tahun sudah mewakafkan dirinya buat Makassar, buat orang banyak. Tapi ujungnya seperti ini, Ji. Udahlah, akhirnya saya berpikir sampai itu satu waktu saya sudah tidak berpikir. Tetapi kan tidak sedikit orang punya ekspektasi yang lalu dan harapannya sama saya. Saya juga bilang, sudahlah, saya cuma ngurus istri aja sama anak, udah terlanjur masuk dalam dunia politik, istri dengan anak, udah itu aja. Tetapi ternyata teman-teman di Demokrat tetap mendorong karena mereka punya harapannya bahwa partai membutuhkan sosok saya. Ya, saya juga harus mengatakan kalau memang seperti itu, dan kemudian saya ukur kembali pada diri saya, coba-coba melakukan survei-survei kecil, memang publik masih membutuhkan, mengharapkan. Ya kenapa tidak gitu loh. Jadi dari hasil survei itu ada dorongan tidak, Pak? Apanya? Ada dorongan tidak, Pak? Kalau dorongan dari teman-teman, Kalau dorongan dari hati nurani dan juga dari keluarga untuk melihat pilgub, saya langsung sebut nih, pilgub. Makanya saya bilang, saya tidak malu-malu, saya bilang begitu karena waktu pilgub 2013, orang memberikan dukungan kepada saya 1.790.000. Pak Nurdin Kemalin menjadi gubernur 1.820.000, kurang 30.000 selisih suara. Artinya ada orang punya harapan menginginkan saya. Kemudian saya bilang kalau mau kita mulai dari pendekatan, karena orang-orang partai juga minta gitu loh. Pak, kalau bukan Bapak ini, mungkin dia lihat ya bahwa pernah saya memimpin mereka, kemudian ada pembandingnya, pasti selalu mau melihat mereka kan, karena kan memimpin partai ini, terus terang saya kan selalu bilang, kau pikir ini memimpin partai gak enak, Pak Caput doi ngabisin duit, benar. Tetapi karena kita udah termasuk dalam wilayah itu, sudah melekat dengan hati kita, kadang-kadang tidak berpikir bahwa kemudian kita bekerja, ada orang nanti bisa senang, bisa bahagia dengan kerja-kerja kita, alhamdulillah. Termasuk juga efeknya bisa terjadi. Nah, sekarang kita bilang apa dasar apa? Ya pertama, teman-teman meminta untuk saya yang kedua. Yang kedua, setelah saya timbang-timbang, peluang untuk jadi gubernur kalau saya jadi ketua partai lebih terbuka. Dorongannya seperti itu. Akhirnya saya bilang, ya udah. Kalau sekarang apa alasan Bapak? Saya mau jadi gubernur. Gitu aja. Jadi ada alasan besarnya untuk bisa jadi ketua partai ya, Pak? Karena harus saya bilang sekarang. Tapi keluarga. Yang kedua, sekian banyak orang ya, kan dia tidak kalah kan juga referensiku. Ya saya pernah menjadi calon gubernur. Kalau di Sulung CV-ku itu, saya paling tinggi CV-ku karena saya ada bawanya lagi mantan narapidana. CV-nya ini ya agak lain daripada yang lain ya, Pak ya. Waduh, ini kayaknya juga bisa jadi pilihan dari masyarakat. Tapi saya harus mengatakan seperti itu. Kenapa? Ada orang kadang-kadang dalam pendekatan perspektif hukum dia selalu mau sembunyi-sembunyi. Kalau tidak, saya bilang harus saya katakan supaya publik tahu, publik yang menilai, ya, publik yang menilai bahwa apakah waktu itu memang benar atau tidak. Sudah pernah melakukan kunjungan dan melakukan percakapan dari hati ke hati, karena kan selama ini yang dilihat masyarakat secara umum nih Pak. 3 hari setelah saya keluar dari pesantren, kumpul sama teman-teman semua, teman-teman. Saya mau nonton. Pas 3 hari habis keluar dari pesantren, PSM main. Saya bilang kita pergi nonton. Semua teman-teman bilang jangan, nggak enak. Saya bilang kalau kau tahan saya seperti kapan kita bisa melihat? Ya. Akhirnya lama diskusi. Udah Bismillah. Kau tutup telingamu semua.
Kalau ada yang berteriak, udah enggak, jangan kok. Yang lebih rentan orang sekitar ya. Iya, orang. Dan nggak bisa kita tidak tahan. Udah, kau tahan, tutup telingamu. Kali ini kita harus syukur, karena kita tidak tahu sampai kapan kau harus kurung saya seperti ini. Udah, pergilah nonton di Stadion Matuangin. Begitu masuk, dilihat MC, selamat malam Pak Ilham, Pak Iyas, hadir di tengah-tengah Pak Aco. Subhanallah, kira-kira 10 menit orang 10 standing applause. Saya sampai menetes air mata. Tidak pernah membayangkan bahwa, ya Allah terima kasih, Engkau tidak memperlihatkan aib saya kepada orang lain. Itu. Dulu masih Car Free Day. Saya keluar, saya cari memang tempat. Kalau Car Free Day, Pak Aco tuh suka ngunjungin yang di ujung-ujung anjungan, lagi ngapain, mancing ya? Jadi itu belum ada kamera yang mengikuti, belum ada ya Pak? Saya tidak, saya lagi itu jalan aja. Enggak, karena saya memang mau cari perkumpulan orang, kemudian dia lihat saya, alhamdulillah tidak sedikit ibu-ibu yang datang meluk, nangis, ada kerinduan, alhamdulillah. Itu yang menjadi kesyukuran saya sama Allah. Saya selalu tiap malam tahajud, saya selalu terima kasih. Artinya, kau pernah menguji saya, tetapi ujian itu kemudian orang tidak menganggap aib buat saya. Padahal satu saat saya selalu bilang, pada titik terendah saya sudah rasakan, di titik nol itu ketika kita jatuh. Saya pernah titik tertinggi waktu wali kota, tapi saya pernah rasakan pada titik nol yang menurut pandangan saya sudah terhinakan. Tapi ternyata, alhamdulillah Allah masih berikan petunjuk. Jadi, apa yang saya lakukan sempat tahu itu adalah takdir. Ada kelompok-kelompok orang tertentu enggak Pak yang Pak Cok mesti menjelaskan bagaimana masalah kemarin itu sebenarnya? Sampai hari ini tidak ada yang pernah bertanya. Karena kan, mungkin Pak? Karena sudah terjawab. Saya dituduhkan bahwa kerjasama PDM ini kalau dilanjutkan rugi. Ya, kalau dilanjutkan kerjasama ini akan merugi. Dan kemudian kerjasama ini karena kedekatan saya terbukti 10 tahun kerjasama luar biasa keuntungan PDAM dari minus 285 bisa jadi kas 310 miliar baru 11 tahun berdasarkan audit dan berdasarkan neraca kasnya ya, kita baca menandakan bahwa baru 11 tahun sudah tuduhan korupsinya ditutup dengan keuntungan yang diterima oleh PDAM sehingga orang mengatakan, oh iya tahu tidak salah, memang dulu dia cocok ini jalan. Karena yang saya lakukan kan, bagaimana saya memberikan pelayanan kepada publik. Saya selalu bilang, maka terakhir, kalau kita jadi pemimpin itu, dua jangan diurus. Nah, ya, cuman jaga perasaannya rakyat dan jaga perut. Itu jadi dua pemimpin yang dia urus. Bagaimana jaga perasaannya, kasih senang itu rakyat. Apa yang dia butuhkan? Ketika itu susah air di daerah timur, Panakukang sampai di mana? Ada instalasi di Panaikang, tapi instalasi sudah berumur 30 tahun. Tahulah kalau produknya pemerintah, barangnya pemerintah, yang artinya pemeliharaan dan lain sebagainya asal-asalan, akhirnya tidak bisa optimal. Dari 1000 kapasitas mungkin tinggal 300. Dia punya. Apalagi kalau musim kemarau, musim hujan saja tidak bisa maksimal. Kalau musim kemarau, itulah kita kerjasamakan karena PDM. Saya tanya di rutnya, kenapa ini kena perbaiki? Tidak ada uang. Kemarin tidak ada berita. Kemarin ada berita kalau PDAM ini PAD-nya tidak sampai segini gitu Pak, merugi begitu. Tidak, bukan merugi. PDAM itu untung terus. Cuman kan masih ada kewajiban utang ke yang harus ditutup. Jadi kalau neraca kan tidak bisa memberikan kontribusi kepada PAB kalau dia masih punya beban utang. Kan beban utang baru mungkin tetapi dia bisa, zaman saya sudah memberikan hibah. Hibah, tapi tidak boleh dibagi share keuntungan karena masih ada utang ke investasi ke pemerintah pusat itu waktu gitu loh. Jadi ya, artinya ada hal yang kita buat untuk kemudian itu menjadi ujian bahwa oh ternyata memang tidak ada apa-apa di situ. Gitu. Jadi kedepannya apakah sudah selain melakukan survei-survei kecil, apakah selanjutnya akan melakukan kunjungan langsung kalau kita ibaratnya reses begitu masyarakat? Kalau saya sekarang semenjak urus Demokrat ini sudah 19 daerah saya keliling. Dan itu juga survei-survei kecil yang saya lakukan. Kalau saya datang ke daerah, nongkrong di warung kopi, masuk pasar, kalau 10 ketemu, paling tidak 4-5 orang masih menyapa. Berarti,
masih cukup top ini artisnya. Masih ada lah Pak Aco Masih ya, ada, begitu ya iya, Pak ya. gitu. Masih terkenal sampai ke daerah-daerah. Karena kan Alhamdulillah. kalau jadi sekarang apa saja yang Pak Aco lakukan untuk bisa meningkatkan elektabilitas mungkin karena Iya. kan ini juga cukup penting ya Pak ya. Itu paling penting. Makanya saya selalu bilang, saya tidak pernah ragu kenapa saya harus mengatakan bahwa saya mau jadi gubernur, karena saya mau ambil efek yang 1,7 juta orang yang punya harapan itu. Dengan mengingatkan kepada 1 juta orang itu, mudah-mudahan ini punya efek ke elektoralnya partai. Kalau elektoralnya partai dapat, nah, saya enak ketika 2024. Makanya saya bilang dalam konteks ini kan masih ada tahapan untuk Demokrat fit and proper test. Salah satunya mampu memberikan keyakinan kepada pengurus pusat bahwa kalau kau jadi ketua apa targetmu? Saya target. Kenapa saya harus target seperti ini? Karena saya mau jadi gubernur. Infrastruktur yang harus terbangun harus bisa maksimal. Kalau maksimal, maka hasilnya juga maksimal. Insya Allah kita jadi pemenang pemilu di 2024. Karena itu juga menjadi indikator saya untuk maju pada pilkada yang akan datang. Tetapi saya sangat yakin bahwa efek elektoral kalau saya jualan gubernur itu bisa berefek pada partai. Iya. Tapi terlepas dari visi misi, apa yang sebenarnya dan juga dorongan dari orang-orang untuk bisa maju di Pilgub nanti, apa hal yang bikin Pak Aco merasa yang kayak, aduh, begini nih harusnya selesai ini ya? Kan pada masanya beda. Ya. Masaku waktu 2013, waktu dengan Pak Sahrul ada sesuatu. Tetapi kan sekarang ini Sulawesi Selatan sudah betul-betul harus loncatannya lebih jauh lagi. Nah itu yang ada dalam gambaran saya. Saya tidak mau mendahului karena biar bagaimana saya menghargai ada pejabat sekarang. Tetapi kemudian optimalisasi untuk meningkatkan Sulawesi Selatan menjadi provinsi unggulan di segala aspek bisa jadi kita dapat. Kalau betul-betul ke depan kita punya kesempatan untuk menata itu. Saya sudah ada beberapa konsep-konsep yang saya pikirkan dari sektor pertanian, perikanan. Kan kita di Sulawesi Selatan ini sangat luar biasa. Satu sektor ini Pak, yang kemudian bisa menjadi bahan bakar kalau misalnya kita bahas di masyarakat. Stadion Pak, apa Ji? Makassar, Sulsel, tidak ada stadionnya. Saya ini pernah jadi manajer PSM, ya. Gimana, Pak? Saya manajer PSM. Saya tahu dan sayalah orang yang pertama kali dari tahun 1958 yang melakukan renovasi Stadion Matuangin waktu mau champion 2000, tahun 2000 itu. Saya yang pertama kali mendesain melakukan renovasi. Artinya saya punya konsep bagaimana membangun stadion ya tanpa harus mengganggu sektor-sektor yang lain. Nah, itu saya bilang. Tetapi tidak kemudian ini harus tumpuannya di pemerintah semua. Bagaimana sih Pak cara menjelaskan ini ke masyarakat? Saya udah bilang, mari kita duduk sama-sama. Pemerintah kota punya tanggung jawab terhadap PSM. Biar bagaimanapun label PSM itu bagian daripada tanggung jawab. PSM itu milik pemerintah kota tadinya kalau tidak dalam konteks profesional ya. Kemudian pemerintah provinsi harus juga memikirkan itu. Bahkan pengelola PSM sendiri. Mari kita duduk sama-sama. Masa DKI bisa bangun 4,8 triliun, masa Papua bisa bangun 1,8 triliun, Bogor bisa punya stadion, Solo bisa stadion, kita tidak punya. Kita nggak ada nih Pak. Makanya sebenarnya sangat memungkinkan asal dirancang dengan baik. Nah, ini jangan sampai kita membuat tanggung-tanggung. Saya dengar sekarang mau bikin lapangan dulu dengan pagar. Kalau itu dilakukan, jangan sampai mau bikin tribunnya lapangannya hancur lagi. Harus didesain. Berangkat dari mana supaya satu kali jalan dan uangnya tidak sia-sia. Jadi sebenarnya renovasinya tidak sia-sia ya Pak ya? Saya waktu Piala Presiden, saya duduk sama Pak Gubernur, Pak Nurdin itu hari, saya udah ingatkan Pak, ini aja kita janjikan PSM sebentar. Kalau juara PSM, bikin statement, saya akan merenovasi stadion. Salahnya dibongkar total, padahal itu punya histori. Padahal punya cerita ya untuk masyarakat. Baik, sebenarnya kita mau berbincang jauh lebih lama bersama dengan Pak Aco ya.
Tapi kalau semua keluar hari ini, Kalau kok keluar tidak semua undang hari lagi ini saya tidak di ada sini? lagi obrolan visi misi, nanti kita masih mau talk show lagi nih nanti ya, supaya harus ada segmen berikutnya lagi bersama dengan Pak Aco. Tapi Insya Allah. intinya kita senang sekali Pak Aco hadir di sini, meluangkan waktunya dan bisa akhirnya ini benar-benar secara personal senang sekali bisa ngobrol lagi sama Pak Aco ya. Dan terakhir nih Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana mengenai Makassar dan Sulawesi Selatan? Ya, yang pertama saya ingin mengatakan kita sekarang dalam kondisi sudah agak membaik dari sisi pandemi, tetapi kita jangan lalai. Kita jangan lalai. Yang namanya virusnya belum betul-betul clear. Yang kedua, obat penyembuhnya virus ini belum sampai ada, kecuali untuk menangkal dengan vaksin, ya. Tetapi obat untuk ini belum ada. Oleh karena itu, mari tetap yang pertama kita tetap jaga protokol kesehatan, ya. Yang kedua, pola hidup sehat dan bersih itu tetap harus terjaga. Yang ketiga, saya berharap Makassar dan Sulawesi Selatan yang menjadi kebanggaan kita semua harus menjadi tugas kita untuk menjaganya. Sekecil apapun, ya, kalau itu merusak pada tatanan kehidupan di antara warga, mari kita tetap jaga. Saya kira itu pesan saya kepada. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak Yas, Pak Aco yang sudah hadir hari ini dan juga berbincang-bincang lepas bersama kita. Kita nantikan bagaimana kemudian langkah-langkah ke depannya, dan ini juga sekaligus mengantarkan kita untuk melihat bagaimana nanti eskalasi perpolitikan pemilihan gubernur nanti di Sulawesi Selatan. Pemirsa Buka Mata News, terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di episode mendatang. Saya Nana Jamal. Sampai jumpa.